Shalom, puji Tuhan kita bisa berjumpa lagi dalam channel hal yang perlu Anda tahu. Sebagai murid Kristus, kita harus belajar mendisiplinkan diri untuk mempelajari firman Allah secara konsisten dan konsekuen. Karena itu konsekuensi sebagai seorang murid Kristus. Kecuali kalau kita bukan murid Kristus. Tapi saya percaya saudara dan saya adalah murid Kristus, dan ciri seorang murid itu adalah pembelajar. Karena itu semakin banyak kita belajar, semakin banyak kita memahami, sehingga kita bisa di-upgrade dari TK ke SD, SMP, SMA, sampai kita mencapai kedewasaan rohani di hadapan Tuhan. Nah, secara khusus hari ini kita bicara mengenai memahami Tritunggal. Saya percaya bahwa salah satu doktrin, salah satu iman Kristen yang sangat sulit untuk dijelaskan secara nalar, secara rasional. Salah satunya adalah doktrin Tritunggal. Tapi juga doktrin ini merupakan salah satu doktrin yang paling banyak diserang, dipertanyakan oleh saudara-saudara kita yang lain. Karena itu kita coba memahami Tritunggal itu secara baik dan benar dengan berbagai keterbatasan kita. Kita coba memahami Tritunggal dengan keterbatasan jangkauan pikiran kita manusia. Kita bayangkan bahwa kita ini manusia yang otak kita, kalau saya mau gambarkan segini, sementara otaknya Allah itu tidak terbatas. Otak yang kecil kita ini mau memahami Allah yang tidak terbatas itu. Dari situ kita sudah bisa melihat bahwa memang kita seringkali memiliki suatu keterbatasan dalam memahami akan Allah itu secara baik dan benar, termasuk pada memahami konsep ataupun doktrin tentang Tritunggal ini. Karena itu kita coba mempelajari mengenai Tritunggal ini. Yang pertama kita coba melihat dari sisi definisi Tritunggal. Yang namanya Tritunggal kan berarti tri dan tunggal. 3 tapi 1, 1 tapi 3. Kalau saya boleh mendefinisikan Tritunggal itu secara sederhana, Tritunggal adalah Allah yang esa, yang menyatakan diri dalam 3 pribadi yang berbeda, yang setara dan kekal, serta juga sehakikat. Jadi sekali lagi Tritunggal adalah Allah yang esa, yang menyatakan diri dalam 3 pribadi yang berbeda, yang setara, sehakikat, dan kekal. Dari definisi ini, maka ada beberapa hal yang perlu kita pahami. Yang pertama adalah Allah adalah satu berkaitan dengan esensi. Jadi sekali lagi Allah adalah satu. Allah adalah esa, berkaitan dengan esensinya, berkaitan dengan hakikatnya. Hal ini mau menekankan bahwa salah kalau ada orang lain yang menganggap bahwa kita menyembah 3 Allah.
walaupun secara nalar kita masih memaklumi pandangan mereka, paham mereka, tetapi sesungguhnya kita tidak menyembah tiga Allah. Tapi kita menyembah Allah yang esa, Allah yang satu. Jelas sekali dalam kredo orang-orang Yahudi dalam Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Tuhan itu esa. Seringkali orang berpandangan bahwa Alkitab sudah diselewengkan karena perjanjian lama mengajarkan Allah itu esa, sementara perjanjian baru mengajarkan bahwa Allah itu tiga. Sebenarnya kita tetap konsisten. Alkitab tetap konsisten. Perjanjian lama mengajarkan bahwa Allah itu esa, perjanjian baru juga mengajarkan bahwa Allah itu juga esa. Hanya dalam perjanjian baru Allah yang esa itu menyatakan diri dalam tiga pribadi. Sebenarnya dalam PL juga sudah ada indikasi, sudah ada terkandung di situ bahwa Allah itu dalam tiga pribadi. Dari penggunaan kata Elohim, akhiran im dalam bahasa Ibrani suatu jamak. Memang belum secara terus terang mengenai Tritunggal, tapi mengindikasikan Tritunggal sudah ada dalam perjanjian lama. Jadi dari definisi soal Tritunggal ini jelas bahwa Allah adalah satu. Allah adalah esa secara esensi, secara hakikatnya. Jadi kita Kristen termasuk pada golongan agama yang monoteisme, bukan politeisme. Artinya hanya menyembah satu Allah. Bahkan ini dipertegas dalam hukum Taurat, hukum yang pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Artinya bahwa Allah sendiri sudah melarang, tidak boleh ada Allah yang lain. Jadi jangankan menyembah tiga Allah, menyembah dua Allah pun tidak boleh. Kita hanya boleh menyembah satu Allah saja. Dan ini juga sebenarnya jangan ada padamu Allah lain, itu juga masuk kategori tauhid Kristen. Yang harus kita pegang, yang harus kita percaya, yang harus kita imani. Bahwa kita hanya menyembah Allah yang satu saja. Atau kita menyembah Allah yang esa. Tidak lebih dari situ. Jadi sekali lagi adalah suatu pandangan yang keliru. Walaupun kita maklumi secara nalar bahwa kita orang Kristen menyembah tiga Allah. Itu jelas salah. Kita hanya menyembah Allah yang esa, Allah yang satu itu. Yang kedua masih di sekitar penjelasan soal definisi Tritunggal tadi. Allah adalah tiga berkaitan dengan oknum atau pribadi. Jadi sekali lagi Allah yang esa tadi itu ada tiga berkaitan dengan pribadi ataupun oknumnya. Bagaimana bisa Allah yang esa itu ada dalam tiga pribadi yang berbeda? Bagaimana bisa nalar kita mau mengakui bahwa Allah itu satu, Allah itu esa, tapi dalam tiga pribadi yang berbeda? Disinilah kesulitan nalar kita memahami itu. Tapi firman Allah memang mengajarkannya seperti itu. Bahwa Allah yang esa itu ada dalam tiga pribadi. Memang kalau secara matematika 1 tambah 1 tambah 1 ya pasti 3.
Tapi matematika itu kan tidak hanya tidak hanya tambah-tambah, tapi ada juga kali. 1 kali 1 kali 1 masih tetap 1. Ada juga 1 bagi 1 tetap 1. Artinya bahwa dengan keterbatasan nalar kita juga, kita masih bisa menemukan bahwa sekalipun ada terlihat 3 pribadi itu, tetapi itu 1. Itu adalah Allah yang esa, bukan Allah yang kita menyembah 3 Allah, bukan. Jadi Allah yang esa itu ada dalam 3 pribadi, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ada banyak yang mengajarkan bahwa 3 pribadi itu hanya hubungan dengan fungsi. Tapi pribadi itu bukan hanya berhubungan dengan fungsi. Bahwa Bapa itu pencipta, Anak itu penyelamat, Roh Kudus itu penolong. Itu tidak hanya berhubungan dengan fungsi, tapi itu adalah satu pribadi. Kalau pribadi itu artinya terdiri dari banyak hal, termasuk fungsinya. Jadi Allah yang esa itu ada dalam 3 pribadi yang berbeda. Nah, setiap pribadi memiliki esensi yang sama dengan Allah. Jadi antara 3 pribadi Bapa, Anak, dan Roh itu tidak ada yang seperti Allah, tidak ada yang kurang dari Allah, tapi itu adalah memiliki suatu esensi yang sama, punya kesetaraan, punya hakikat yang sama, punya otoritas yang sama, punya kuasa yang sama. Jadi pribadi itu sama, setara, sama-sama kekal. Setiap pribadi juga memiliki kepenuhan Allah. Jadi salah kalau ada pandangan bahwa Bapa lebih rendah dari Anak, lebih rendah dari Bapa. Roh Kudus lebih rendah dari Anak, Yesus Kristus. Tidak. Itu memiliki kesamaan. Dalam banyak hal, bahkan dalam segala hal itu sama. Karena itu sama-sama Allah. Sama-sama kekal, sama-sama setara. Setara dalam hal sama-sama Allah. Jadi tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang. Yang berikut masih di sekitar definisi. Ketiga pribadi memiliki relasi yang berbeda. Ada relasi yang berbeda antara Bapa, Anak, dan Roh. Berbeda juga dari sisi fungsi. Tapi ingat bahwa itu punya satu kesatuan. Punya esensi yang sama. Yaitu sama-sama Allah. Jadi punya relasi yang berbeda itu kita harus mengakui itu. Walaupun relasi yang berbeda ini banyak pemahaman dari sisi generationnya, ada dari sisi relasinya, itu seringkali dipercakapkan dalam dunia teologi. Tapi yang pasti bahwa antara Bapa, Anak, dan Roh memiliki relasi yang berbeda, memiliki fungsi yang berbeda. Tapi sekali lagi, bukan hanya fungsi berbeda, tapi pribadi juga berbeda. Tapi pribadi yang berbeda itu ada pada satu, yaitu Allah. Yang terakhir masih di sekitar definisi Tritunggal, 3 pribadi adalah setara dalam otoritas. Setara dalam hal sama-sama Allah.
Jadi tiga pribadi itu ada pada satu. Tritunggal. Jadi satu. Yaitu Allah. Jadi punya kesetaraan yang sama. Tidak ada yang lebih. Tidak ada yang lebih unggul. Tidak ada yang lebih hebat. Tapi memiliki kesetaraan yang sama. Tapi dalam pribadi yang berbeda. Itu mengenai definisi dari Tritunggal. Yang berikut kita coba melihat pandangan-pandangan yang salah ataupun salah tafsir mengenai Trinitas atau Tritunggal itu. Yang pertama mengenai salah tafsir ataupun pandangan yang kurang tepat, tidak tepat dalam hubungan dengan Tritunggal. Yang pertama adalah pandangan Triteisme yang dipelopori oleh John Acunages dan John Philoponus. Ajaran Triteisme ini mengajarkan bahwa Allah itu ada tiga. Jadi ditekankan kepada ketigaannya dan melalaikan kesatuannya. Sehingga yang terlihat adalah ada tiga Allah. Tidak menekankan kepada keesaan Allah. Bahwa Allah itu esa hanya ada dalam tiga pribadi. Jadi Triteisme mengajarkan kepada ketigaan Allah. Sehingga yang terlihat bahwa Allah adalah tiga. Bapa, Anak, dan Roh. Itu dari pengajaran Triteisme. Jadi jelas ini pandangan yang kurang tepat. Yang kedua, pandangan Sabellianisme atau sering juga disebut modalisme. Pengajaran ini berlawanan dengan Triteisme. Kalau pengajaran Sabellianisme atau modalisme ini menekankan kepada keesaan Allah dan melalaikan ketigaannya. Jadi menekankan kepada tunggalnya bahwa Allah itu esa, tapi melalaikan trinya. Jadi mereka lebih menekankan bahwa Allah itu esa. Bukan dalam tiga pribadi Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang berbeda. Mereka menganggap bahwa satu. Allah itu bukan tiga tapi satu. Jadi ini berlawanan dengan Triteisme. Betul Allah itu satu, betul Allah itu esa. Tapi Allah yang esa itu menyatakan diri dalam tiga pribadi. Tiga pribadi ini berbeda tapi setara. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ini lebih menghindari permasalahan. Yang berikut, yang masih pandangan-pandangan yang kurang tepat di sekitar Tritunggal, yaitu Arianisme. Kita tahu doktrin Arianisme juga hubungan dengan Kristologi. Dia punya pandangan bahwa anak atau Yesus Kristus itu lebih rendah dari Bapa dalam esensi. Karena itu nanti dalam hubungan dengan Kristologi, doktrin Arianisme itu menyangkali keilahian Kristus. Tidak menganggap bahwa Kristus itu setara dengan Bapa. Jadi anak itu tidak setara dengan Bapa. Makanya dalam Konsili Nisea tahun 325 dinyatakan bahwa ajaran Arius ini termasuk ajaran sesat. Itu
sekitar teori-teori, pandangan-pandangan yang kurang tepat dalam hubungan dengan Tritunggal. Yang berikut kita melihat soal dasar Alkitab mengenai ajaran Tritunggal. Harus diakui bahwa sebenarnya kata Tritunggal, kata Trinitas itu tidak ada dalam Alkitab. Istilah Tritunggal atau Trinitas tidak ada dalam Alkitab. Tapi pengajaran tentang hubungan dengan Tritunggal atau Trinitas itu ada diajarkan dalam Alkitab. Dalam Perjanjian Lama, penggunaan kata Elohim, akhiran jamak dalam bahasa Ibrani, im, di situ mengindikasikan ada Tritunggalnya di situ. Tidak menjelaskan secara jelas terang benderang tentang Tritunggal, hanya mengindikasikan dari penggunaan kata Elohim itu. Yang kedua juga ada dalam ajaran Perjanjian Lama, marilah kita. Ada unsur kejamakan di situ. Karena menggunakan kata kita. Jadi Alkitab Perjanjian Lama hanya mengindikasikan saja, tapi tidak memberikan penjelasan secara jelas terang benderang mengenai konsep Tritunggal itu. Dalam pengajaran Alkitab Perjanjian Baru, disitulah semakin jelas, semakin terang benderang konsep atau pengertian atau pemahaman mengenai Tritunggal ini. Ada banyak ayat dalam Alkitab dan lebih khusus dalam amanat agung Yesus Kristus. Di Matius 28 ayat 18, Yesus memerintahkan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi di situ terlihat jelas tiga pribadi itu dalam kesetaraan dan kesatuan dari Tritunggal itu. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu ajaran Alkitab dalam pemahaman kita. Jadi itu diajarkan oleh Alkitab sehingga tidak bisa tidak kita harus mempercayai itu dan termasuk juga mempelajarinya. Ada beberapa kesulitan dalam hubungan dengan doktrin Tritunggal yang seringkali diperdebatkan, yang seringkali disampaikan. Yang pertama, arti dari dilahirkan. Kalau kita lihat Injil Matius 1 ayat 20 dinyatakan dengan jelas bahwa Kristus dilahirkan dalam kemanusiaannya bukan dalam keilahiannya. Juga penggunaan kata dilahirkan ini yang seringkali menganggap bahwa Allah Anak atau Yesus Kristus itu tidak setara dengan Bapa. Tapi dia di bawah Bapa, tidak sama karena dilahirkan. Sudah barang tentu kita harus memahami dilahirkan, Kristus dilahirkan itu dalam pengertian, dalam kapasitasnya sebagai manusia. Karena Kristus adalah ilahi sejati, tapi juga manusia sejati. Jadi dilahirkan harus dipahami dalam pengertian manusia sejatinya, bukan ilahi sejatinya. Ilahi tidak pernah dilahirkan. Yesus dalam pengertian bahwa dia Allah, dia tidak pernah dilahirkan karena Allah itu kekal. Makanya dalam Kristologi kita mengenal praeksistensi Kristus.
Praeksistensi artinya bahwa Kristus itu sudah ada sebelum dia ada. Kristus itu sudah ada sebelum dia ada. Dari unsur keilahiannya, Kristus sudah ada. Sebelum dunia diciptakan juga dia sudah ada. Tapi dia ada dalam hubungan dengan kemanusiaannya. Disitulah kita kenal 25 Desember sebagai hari kelahiran, Natal. Walaupun itu masih kita persoalkan. Tapi dari situ kita memahami bahwa pemahaman dilahirkan ini harus dipahami dalam hubungan dengan kristologi Yesus Kristus dari unsur kemanusiaannya. Jadi Kristus itu jangan hanya dilihat dari sisi ilahinya tapi manusianya juga. Jangan hanya lihat manusianya tapi ilahi juga. Kenapa ilahi dan manusia? Nah, ini akan berhubungan dengan penebusan Kristus. Yang kedua, yang seringkali mengalami kesulitan dalam hal doktrin Trinitas atau Tritunggal, arti anak sulung. Jadi banyak yang menyangkali keilahian Kristus karena istilah atau sebutan anak sulung, anak tunggal. Kembali lagi, anak sulung, anak tunggal harus dipahami dalam pengertian kemanusiaan Kristus, bukan pada keilahian Kristus. Jadi penggunaan anak sulung ini juga harus dipahami secara figuratif, bukan secara literal seperti itu. Kalau kita hanya melihat Kristus secara ilahi, jelas penggunaan anak sulung akan menimbulkan permasalahan. Yang berikut mengenai arti anak tunggal juga. Sekali lagi harus dipahami bahwa anak tunggal ini dalam hubungan dengan kemanusiaannya, bukan pada hubungan keilahiannya. Jadi ini kesulitan dalam memahami Tritunggal karena penggunaan istilah-istilah yang seringkali kita tidak memahaminya, makanya kita salah mengerti akan konsep Tritunggal itu secara baik dan benar. Ada juga banyak gambaran-gambaran yang seringkali dipakai. Gambaran-gambaran itu atau analogi-analogi itu ada keistimewaannya tapi juga ada kekurangan atau kelemahannya. Saya juga seringkali menggambarkan Tritunggal untuk memahaminya, menjelaskan kepada keesaan dan juga pribadi Allah yang esa, tapi dalam tiga pribadi. Yang harus diakui bahwa itu menolong, tetapi ada kelemahan, ada kekurangan dari gambaran itu. Contoh yang seringkali saya pakai adalah kalau saya sementara berkhotbah, nama saya Ricky Montang, saya sementara memimpin ibadah pada hari Minggu, maka orang menyebut saya sebagai Bapak Pendeta. Ketika saya sementara mengajar di Universitas Kristen Papua Sorong, saya mengajar, maka orang akan menyebut saya sebagai Bapak Dosen. Ketika saya ada di keluarga bersama dengan anak-anak, maka orang menyebut saya sebagai bapaknya anak-anak, atau lain kali nama anak pertama itu dimasukkan di situ. Jadi di situ saya ada Bapak Pendeta, ada Bapak Dosen, ada bapaknya anak-anak. 3 fungsi itu. Tapi 3 itu menunjuk saya satu.
Jadi ini bukan 3 orang ini, bukan 3 pribadi ini. Tapi ini adalah 3 yang satu. Satu yang 3. Nah, ini untuk menjelaskan keesaannya. Kelemahan dari gambaran ini adalah bahwa ini bukan 3 pribadi yang berbeda. Tapi ini ada pada fungsi saja. Hanya pada tugas saja yang berbeda. Dalam ketigaan itu kan ada unsur fungsi yang berbeda-beda. Tapi bukan hanya fungsi yang berbeda, tapi pribadi juga berbeda. Nah, itu kelemahan dari gambaran itu, tapi itu menolong kita untuk memahaminya secara nalar saja. Jadi bagi saya itu oke-oke saja untuk dijelaskan kepada saudara-saudara kita, tapi kita harus mengakui bahwa itu ada kelemahannya, ada kekurangan dari pemahaman soal Tritunggal. Sekali lagi saya harus berkata bahwa konsep doktrin tentang Tritunggal merupakan salah satu doktrin yang sangat sulit. Dengan keterbatasan pikiran kita manusia dan kita mau coba memahami Allah yang maha itu, yang maha kuasa, yang tidak terbatas. Karena itu kita mengalami keterbatasan dari sisi pemikiran kita atau logika kita. Tapi itu ajaran firman yang tidak bisa tidak kita harus coba memahami sebatas apa yang diajarkan oleh firman Allah itu. Saya berharap bahwa doktrin Tritunggal ini bisa memberi pencerahan kepada kita, walaupun saya harus mengakui bahwa mungkin itu bisa belum menjawab sepenuhnya ekspektasi kita dalam memahami konsep Tritunggal. Tapi sekali lagi disitulah keterbatasan kita dalam memahaminya. Semakin kita merasionalkannya, maka semakin tidak ketemu ajaran soal Tritunggal itu. Tapi saya berharap bahwa dengan materi di channel Hal Yang Perlu Anda Tahu ini setidaknya memberi kita wawasan, memberi kita pemahaman, sehingga iman kita semakin baik, iman kita semakin mantap, kita terus bertumbuh dalam kedewasaan rohani kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom, sampai berjumpa lagi dalam materi-materi channel Hal Yang Perlu Anda Tahu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.